Gimana Bapak Ibu, bisa kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Tapi ini kelihatannya suhunya agak kedinginan ya. Kita coba naikkan dulu. Oke. Gimana Bapak, kabar Ibu? Sehat semua? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan hari ini kita lancar ya Bapak Ibu ya. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Peserta kita hari ini Bapak Budi ada ya? Oh ada. Bapak Agus ada? Ada. Ibu Fenty ada? Ada Pak. Oke, kemudian Bapak Jamal. Oh ada. Oke, makasih ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Kelihatannya sudah cukup lengkap hari ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai mungkin izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ricky Cahya Andrian. Ya, dipanggilnya Ricky. Saya lahir di Jakarta 3 Mei 79. Nah, ini email saya ya, ricky.cahya@pln.id. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan saya di email ini. Ya, pendidikan saya S1 saya di Bandung, S2 saya di Jakarta. Nah, ini ada pengalaman kerja saya selama di PLN ya. Saya masuk PLN 2005. Kemudian sampai saat ini saya bertugas di PLN kantor pusat ya. Kebetulan saya diberi amanah sebagai VP kebijakan risiko. Itu adalah perkenalan dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada Pak. Gak ada ya? Wah, kebetulan nih tidak ada ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke pelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau kita lihat benda-benda ini, apa ini benda-benda ini nih Bapak Ibu ya? Ibu Fenty bisa tahu nggak ini benda apa sih sebenarnya? Benda yang ada di gardu induk Pak. Benda yang gadundik ya. Oke. Oke, benar. Terus fungsinya apa nih Bu? Trafo ini fungsinya apa nih? Penetral kali ya Pak. Penetral kurang tepat ya. Jadi trafo ini fungsinya menurunkan tegangan ya dari 150 ke 20 kV. Nanti kita akan jelaskan. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita hari ini itu bertujuan agar nanti Bapak Ibu bisa mengoperasikan gardu induk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain mengoperasikan, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pemeriksaan secara visual ya, peralatan-peralatan ini. Ya, sehingga bisa diketahui apakah peralatan ini dalam kondisi normal atau abnormal. Ya, demikian. Itu adalah sasaran atau tujuan kita belajar hari ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara peralatan gardu induk ini, ya, ini kita lihat ada berbagai macam ya. Mulai dari PMT, yaitu pemutus tenaga, atau bahasa Inggrisnya CB ya, circuit breaker ya, untuk pemutus tenaga. Kemudian ini ada CT, current transformer ya. Jadi fungsinya itu menurunkan arus besar menjadi kecil ya. Biasanya digunakan untuk pengukuran dan juga proteksi relay ya. Kemudian ada PMS, ini pemisah ya, atau istilahnya disconnecting switch, DS lah ya, baik itu di PMS bus maupun PMS line, kira-kira gitu Bapak Ibu. Sedangkan ini ada lightning arrestor ya, fungsinya untuk memproteksi peralatan gardu induk dari impuls arus petir ya, yang menjalar dari tower transmisi sampai ke gardu induk. Sedangkan ini tadi trafo, Ibu Fenty sampaikan, ini adalah fungsinya untuk menurunkan tegangan 150 kV menjadi 20 kV. Sehingga dari sini nanti arusnya itu bisa dibagi ke dalam penyulang-penyulang ya, feeder-feeder yang sampai ke rumah Bapak Ibu sekalian. Sedangkan ini adalah CVT ya, current voltage transformer, digunakan untuk menurunkan tegangan ya, 150 kV ke 110
volt DC. Ya, biasanya digunakan untuk pengukuran juga dan juga untuk relay proteksi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah peralatan-peralatan gardu induk yang nantinya Bapak Ibu akan operasikan. Ya. Selain operasikan juga nanti akan diperiksa ya secara visual bagaimana memeriksa peralatan ini ya, sehingga Bapak Ibu yakin peralatan ini dalam kondisi normal. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Ya. Pemeriksaan ini biasa menggunakan yang namanya thermovision ya. Jadi kalau dilihat dari ini seorang operator GI sedang melakukan thermovision terhadap peralatan-peralatan tadi. Sehingga kita bisa mengetahui apakah peralatan-peralatan tersebut dalam kondisi normal atau abnormal ya. Seperti di sini kita lihat dari thermovision ini terlihat bahwa ini ada bagian peralatan yang berwarna agak terang ya, berbeda dari warna-warna sekitarnya. Kenapa begitu? Karena ini ada kenaikan suhu di sini. Ya, kenapa bisa naik suhunya? Ada anomali ya, bisa saja di situ terjadi loss kontak. Ya. Loss kontak sehingga ini ada kenaikan suhu. Kalau ini tidak kita tanggulangi, ya, ini akan menyebabkan putus. Ya, kalau putus relay membaca gangguan, maka ini akan trip. Ya. Jadi sebelum terjadi gangguan, seorang operator GI itu bisa tahu, oh ini ada anomali, dan dia akan melaporkan. Laporkan kemana? Melaporkan ke pengatur beban. Untuk minta dilepas dan diisolir. Sehingga nanti dia akan melaporkan ke tim pemeliharaan untuk segera memperbaikinya. Ya, itu kira-kira fungsi dari operator GI yang melakukan pemeriksaan visual. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Pak Agus, Pak Budi, Pak Jamal, atau Ibu Fenty? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Nanti kalau Bapak Ibu masih kurang jelas, ya bisa bertanya ke saya nanti di luar acara ini ya, atau bisa juga melalui email. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulan atau summary dari apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, peralatan GI itu terdiri dari PMT, PMS bus, PMS line, CT, CVT, LA, dan trafo. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi trafo itu menurunkan tegangan ya 150 kV ke 20 kV. Sehingga bisa mengalirkan ke penyulang-penyulang atau feeder yang sampai ke rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Pak Jamal, Pak Budi udah paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut post test ya. Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu mencatat ya pertanyaan ini. Ya, silakan langsung dijawab ya. Jadi saya tunggu nanti. Jadi pertanyaan pertama, apa saja peralatan instalasi yang ada di gardu induk? Mungkin tadi saya udah jelasin ya. Kalau Bapak Ibu menyimak, saya pikir sangat mudah untuk menjawab. Yang kedua, bagaimana cara pemeriksaan visual ya peralatan instalasi GI? Ya, tadi saya udah jelasin juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melaporkan jika terdapat anomali visual peralatan GI? Silakan Bapak Ibu dijawab ya. 5 menit saya kasih waktu, silakan. Kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya bisa silakan ditanyakan ya. Saya pikir kalau Bapak Ibu menyimak sangat mudah untuk menjawab. Oke, sudah selesai ya? Sudah Pak. Oke, makasih. Jadi di sini kita lihat ya, Ibu Fenty ya, Pak Jamal, Pak Budi ya, kita lihat jawabannya. Apa saja peralatan instalasi ada di GI? Ini jawabannya menjawab ada PMT, LA, CT, VT, PMS, dan trafo. Oke. Bagus, berarti Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemeriksaan visual peralatan instalasi GI? Ini saya lihat jawabannya Ibu Fenty menjawab menggunakan thermovision. Oke, bagus Bu. Kemudian yang ketiga, bagaimana melaporkan jika terdapat anomali visual peralatan GI? Di sini Pak Budi menjawab operator GI segera melaporkan ke pengatur beban ya untuk mengisolir peralatan tersebut ya,
sehingga dapat segera diperbaiki oleh tim pemeliharaan. Oke, bagus ini Bapak Ibu jawabannya. Saya pikir dengan jawaban ini saya senang sekali ya, karena berarti Bapak Ibu sudah paham. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diminta membuat rangkuman ya dari berbagai sumber mengenai peralatan GI. Ya, silakan Bapak Ibu catat, nanti Bapak Ibu akan silakan kumpulkan dalam bentuk soft copy ya. Nanti di pertemuan kita selanjutnya tolong dibawa ya, dimasukin ke flash disk. Nanti baru kasih ke saya. Baik, Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu pelajaran kita hari ini ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ya, sehingga Bapak Ibu dapat mengoperasikan peralatan gardu induk dengan baik ya, dan juga dapat memeriksa secara visual jika terjadi anomali. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, sehat selalu. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore. Terima kasih.